Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa aw'ada man khalafahu bi'adhabihi wa azabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadir Rasulillahi wa khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi alladhi jahadu fi sabilih. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minun. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kita semuanya sebagai penduduk mayoritas umat Islam hari ini, saat ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk bersama-sama berpartisipasi, bekerja sama, mensukseskan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bermartabat. Salah satunya ialah keikutsertaan kita. Salah satunya ialah partisipasi kita untuk mensukseskan pemilu di awal tahun 2024 nanti. Bagaimana acara pemilu ini untuk memilih pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita, agar berjalan sukses dan berkualitas hasilnya. Setidaknya saudaraku, ada dua hal yang sangat mendasar yang bisa kita perankan oleh umat Islam. Yang pertama, bagaimana kita semuanya bisa menjadi salah satu calon yang jujur dan bersih, baik semasa proses pencalonannya maupun masa setelah pemilihannya. Yang kedua, menjadi bagian dari pemilih-pemilih yang cerdas, pemilih-pemilih yang memilih pemimpin yang masa akan datang dengan menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Caranya bagaimana? Umat Islam harus berpedoman pada norma ajaran agama dan mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan hidup berbangsa dan bernegara di tengah perbedaan dan kebinekaan yang kita miliki. Tanpa melihat, tanpa mempertimbangkan entah nantinya terpilih ataupun tidak, yang harus dipegang dari sekarang, yang harus diingat-ingat mulai hari ini, yang harus diantisipasi mulai saat ini adalah harus menjadi komitmen awal bahwa keterlibatan dalam politik praktis tidak lain hanyalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah sebagai bentuk pengabdian. Kekuasaan tidak ditasbihkan sebagai tujuan utama, melainkan jabatan tidak lain adalah jabatan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtu bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha bi'imma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira.
Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui, pemilu akan hadir. Pemilu akan kita rayakan bersama-sama di awal tahun 2024. Kurang lebih sekitar 2 bulan lagi, kita akan memilih pemimpin-pemimpin penerus bangsa kita. Kita akan memilih wakil-wakil kita untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang aman, sejahtera, sukses, damai, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, dalam konteks sekarang, guna mewujudkan pemilu yang jujur, untuk menghasilkan pemilu yang adil merupakan sebuah prasyarat jika para calon yang dipilih maupun masyarakat yang memilih sebagai pemilih harus mempunyai komitmen yang kuat, harus memiliki keinginan yang tulus terhadap prinsip-prinsip mendasar ini. Dari sudut inilah, relevansi Islam sebagai sumber basis moral harus mampu bersama-sama bergandeng tangan untuk membuktikan, karena umat Islam adalah umat yang mayoritas. Kita semuanya berharap pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah, bertanggung jawab untuk bisa melanjutkan pembangunan negeri ini. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, partisipasi umat Islam dalam pemilu juga dapat diperankan dengan menjadi pemilih yang cerdas, yaitu memilih yang mampu menyalurkan suaranya kepada calon-calon yang diyakini memiliki integritas tinggi, memiliki moral yang baik dan kredibilitas pribadi yang baik. Pemilih yang cerdas tidak mudah untuk dimobilisasi maupun dibeli hak suaranya, karena hak suara memilih adalah hak pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu, dalam hadis salah satunya Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'natullahi 'alar rashi wal murtashi, rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laknat ya Allah itu ditimpakan kepada penyuap dan yang disuap. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya, siapkah kita menjadi calon yang dipilih? Atau siapkah kita menjadi pemilih-pemilih yang cerdas, pemilih-pemilih yang siap memilih pemimpin yang baik untuk masa depan negeri ini? Semoga langkah kita, keputusan kita, pilihan kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.